Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu, apa kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Baiklah anak ibu, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Anissa Salsabila Pohan, Bagus Effendi, Budiman, Elma Zahra, Fadil, Fatahul Hafiz, Habib Muhtadi Fajri, Elisa Permarini, Ismail, Muhammad Haikal Maulana, Muhammad Hafiz Dinullah, Muhammad Alga, Muhammad Mirza, Muhammad Raihan. Mana Raihan pindah ya? Muhammad Rasha, Mutiara Insani Alaksono, Natasha Claudia, Farida, Puspita, Putri Ramadhani, Rablo Stefan Elnino, Randy Pratama Lubis, Rina Natalia, Rizky Irnanda, Rudi Yansa, Tasha Rafika, Muhammad Rasidin, Gunawan, Mas Fira, Muhammad Rizky Aditya Winata. Kenapa nggak datang? Nggak ada keterangan? Nggak ada, Bu. Apa ya? Al-Farizi Yolas. Anak ibu, jadi hari ini kita belajar materi tentang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupannya. Baik anak ibu, coba diperhatikan. Bentar ibu buka ini. Coba anak ibu perhatikan dulu. Ini lagi ibu buka ya, ibu bentar. Baik anak ibu, coba perhatikan ke depan. Jadi untuk hari ini materi kita itu tentang
menghadirkan sholat. Bentar Pak di situ ya. Bentar ya. Bu, kalau nggak saya di belakang itu udah nampak semua Bu. Matikan semua. Boleh matikan aja bentar. Untuk hari ini kita belajar materi tentang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Sekarang aku mau tanya sama kalian, apa itu salat? Ada yang tahu nggak kira-kira? Salat yang agama apa? Siapa namanya tadi? Iya. Oke, ada yang lain? Salat. Apa itu salat? Ada yang bilang tadi salat yang agama. Bagus. Ada jawaban yang lain? Ada? Oke. Nah, kemudian zikir, apa itu zikir? Ada yang tahu nggak kira-kira? Nggak ada? Ada yang tahu zikir? Siapa yang pernah berzikir? Pernah ya? Nah, sekarang ibu tanya, apa itu zikir? Ada yang tahu? Baik anak ibu, coba perhatikan. Jadi kita sebagai umat Islam, ya kan? Kita wajib mendirikan sholat 5 waktu, betul? Nah, coba fokus perhatikan semuanya, materi ini sangat penting karena nggak akan saya dapatkan nanti di tempat lain. Ya, coba dengarkan dulu. Jadi anak ibu, sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Setelah kita mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah mendirikan sholat, betul? Pertanyaan ibu sama kalian semuanya, kira-kira Allah butuh nggak dengan sholat kita? Butuh. Yang jawab butuh, tunjuk tangan. Ya. Jadi berarti kalau kita nggak sholat, Allah itu rugi. Begitu. Tadi katanya butuh, oke. Yang bilang Allah itu nggak butuh dengan sholat kita, tunjuk tangan. Nggak butuh ya Allah itu dengan sholat kita. Ada satu orang yang tunjuk tangan. Oke. Si Budi. Nah, coba dengar. Jadi anak ibu, mau kita nggak sholat, mau kita sholat, Allah itu nggak butuh dengan sholat. Tetapi sholat itu adalah kebutuhan dari diri kita. Perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Nah, jadi sholat itu adalah ya perbuatan atau kegiatan yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Ketika kita mau sholat, kita ngapain dulu? Ya, kita berwudu, habis itu kita berniat, betul? Habis itu kita sholat. Boleh nggak sholat dalam keadaan berhadas besar atau kecil? Nggak boleh. Harus suci pakaian kita, tempat kita, dan juga diri kita. Betul nggak kira-kira? Nah, kemudian zikir. Apa itu zikir? Mengingat Allah dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri, dan lain sebagainya. Nah, anak ibu, jadi kembali ke sholat tadi, ya. Mau kita sholat atau kita nggak sholat, Allah itu nggak butuh dengan sholat kita. Perhatikan semuanya. Ada 3 kebutuhan yang harus kita penuhi ya pada manusia supaya menjadi insan yang sempurna atau insan kamil. Yang pertama, kebutuhan dari jasmani. Apa kebutuhan jasmani kita? Seperti makan, olahraga, ya kan? Apalagi? Banyak lagi ya kebutuhan jasmani seperti makan, minum, olahraga, ya kan? Kemudian kebutuhan rohani. Apa kebutuhan rohani kita? Seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, seperti apa lagi? Berzikir termasuk juga. Ya, anak ibu. Kemudian kebutuhan dari apa? Tentang otak kita. Kebutuhan dari otak kita adalah apa? Harus menuntut ilmu pengetahuan seperti yang sekarang kita lakukan sekolah. Nah, anak ibu semuanya, kalau kita ingin disayang sama Allah, kita ingin mudah rezekinya, kita ingin prestasi kita bagus, maka apa yang kita lakukan? Sholat itu adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, salah satu cara kita untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Betul? Sekarang ibu tanya sama kalian, kalau kalian sholat, apa yang kalian rasakan?
marah. Ya, ibu sangat sedih dengan generasi Islam saat ini. Kenapa? Mengaku Islam tapi nggak sholat. Dari semua kalian, ibu tanya siapa yang tadi pagi atau selama ini menjaga sholat 5 waktu? Tunjuk tangan. Yang selama ini menjaga sholat 5 waktu, atau ada yang sholat bolong-bolong, atau nggak sholat sama sekali. Nah, anak ibu perhatikan semuanya. Kira-kira siapa yang nyuruh kita sholat? Allah yang nyuruh kita sholat. Apa dalilnya? Terdapat pada Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah diri seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Bu, kenapa ya? Misalnya contoh, ada orang sholat tapi masih berbuat kejahatan, masih berbuat kemungkaran, itu kenapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Karena sholatnya belum benar. Maka apa harus diperbaiki? Mulai dari bacaannya. Dari apa lagi? Dari apa lagi? Dari cara-cara sholat seperti apa? Banyak yang harus diperbaiki. Betul nggak kira-kira? Nah, anak ibu, ini ada sebuah apa namanya, pantun, ya. Coba dibaca. Cari barang lama di gudang, mengikat pagar dengan kawat, jadikan hidup lebih terang. Salat 5 waktu jangan terlewat. Ke Semeru pergi berkemah, buat teh jangan pakai gula, banyak-banyak beribadah, hindari perbuatan tercela. Nah, sekarang ibu kasih kalian tugas kelompok, ya kan? Coba kalian buat pengalaman pribadi kalian, ya. Diskusikan di kelompok kalian pengalaman, misalnya kalau sholat apa yang kalian rasakan, kalau nggak sholat apa yang kalian rasakan. Silakan masing-masing kelompok dibuat di kertas 1 lembar, dikerjakan secara bersama-sama. Ya, 1 kelompok 1 kertas, hasil diskusi dari kalian, ya. Oke, silakan dikerjakan. Saya ya, coba dikerjakan. coba ibu. Coba anak ibu, silahkan dikerjakan. Udah jelas tadi pertanyaannya? Apanya? Sholat. Jadi kalian ibu suruh menulis pengalaman pribadi kalian. Diskusikan dengan kelompok. Pertanyaannya adalah apa yang kalian rasakan ketika melaksanakan sholat dan apa yang kalian rasakan ketika meninggalkan sholat. Bisa kira-kira? Misalnya merasa tenangkah, merasa bahagiakah, kalau nggak sholat tuh kayak mana? Diskusikan di kelompok kalian. Mau nanya? Boleh, silakan. Ya, silakan. Ya, diskusi kelompok. Ya, boleh. Kelompok, oke, ini kelompoknya, Bu aja namanya aja ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Nah, nanti setelah kita buat ini, kita akan presentasi masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Caranya, kalian di kelompok masing-masing, diskusikan di kelompok kalian pengalaman atau
Apa yang kalian rasakan ketika melaksanakan sholat dan tidak melaksanakan sholat? Kalian diskusikan di kelompok kalian. Bisa kira-kira? Semakin banyak jawabannya maka nilainya semakin bagus. Ya? Gimana? Oh, non-muslim ya? Oh. Nggak apa-apa, dengarkan aja. Ya. Oke, silakan yang apa? Yang muslim coba didiskusikan. Nggak apa-apa. Yang enggak tengok aja, nggak apa-apa, tengok aja. Oke, silakan anak ibu. Ya, silahkan dibuat. Bisa kira-kira? Satu lembar aja ya. Nah, nanti kita akan presentasi. Kelompok yang tampil pertama adalah kelompok 3. Nah, jadi Ibu Acak nih kelompok yang tampil. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 1? Udah siap? Silahkan dibuat. Misalnya yang kami rasakan setelah melaksanakan sholat, misalnya bahagia, tenang, hidup lebih bermakna, lebih bahagia. Bisa ya? Bisa ya? Ini udah siap? Belum? Lagi dibuat? Oke. Udah siap kira-kira anak ibu? Ini udah? Mana? Udah siap? Ini? Ya. Bisa anak ibu? Coba. Ibu kasih waktunya nggak lama, 10 menit untuk diskusi kelompoknya. Tengah diskusi kelompok nih, Kak. Udah siap anak ibu? Sedikit lagi ya. Dah, kalau udah siap, kelompok 3 silahkan presentasi. Belum? Oh iya belum. Oke. Kelompok 4? Belum. Kelompok 1? Gampang aja.
Apa yang kita rasakan ketika kita melaksanakan sholat dan apa yang kita rasakan ketika kita nggak sholat. Diskusikan di kelompok kalian. Tuliskan dia. Bahagiakah, tenangkah? Kalau nggak sholat gimana? Kalau mau sukses, coba insya Allah sholat jangan tinggal. Itu semua nanti bagus. Prestasi juga bagus, akhlak juga bagus, semuanya bagus. Betul nggak kira-kira? Yakinlah itu. Kunci sukses itu ya. Ini kelompok 3. dan lain-lain. Pasti. Udah siap? Baik, silahkan tampil kelompok 3 dulu. Oke, kelompok 3 silahkan. Videonya sejak tengah diskusi kelompok. Iya nggak? Ayo anak ibu, yang lain. Ayo semangat, perhatian dengan semua ini kalau kita mau diskusi. Oke. Di situ ada sih. Oke, silakan. Silakan, berdiri boleh. Oke, yang lain boleh kasih mas. Oke, silakan anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil yang kami dapat kami rasakan setelah kami melaksanakan sholat, yaitu tenang, damai, hidup lebih hati, bahagia, tidak ada masalah, merasa dekat Allah, merasa dilindungi. Lebih baik. Kami rasakan saat kami tidak sholat, gelisah, marah, banyak masalah, emosi tidak terkontrol, merasa sangat jauh dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu, terdengar semua. Tadi bagus sekali ya dari kelompok 3 menampilkan apa yang mereka rasakan ketika mereka melaksanakan sholat dan apa yang mereka rasakan ketika mereka tidak melaksanakan sholat. Coba anak ibu perhatikan semuanya. Coba ibu ulang sekali lagi biar dengar. Ibu ulang hasil dari diskusi mereka. Coba simak dan perhatikan. Yang kami rasakan setelah kami melaksanakan sholat adalah tenang, damai, hidup lebih berarti, bahagia, tidak ada masalah, merasa dekat dengan Allah, merasa dilindungi oleh Allah, dan yang dirasakan saat tidak sholat adalah gelisah, resah, mudah marah, banyak masalah, emosi tidak terkontrol, merasa sangat jauh dari Allah. Inilah yang dirasakan. Baik anak ibu, sekarang ibu tanya sama kelompok yang lain. Apakah yang ditulis oleh kelompok 3 sama seperti kalian? Sama Bu. Atau ada yang beda? Sama ya? Beda sedikit ya? Rata-rata sama semua ya? Nah, baik anak ibu, sekarang ibu tanya sama kalian. Kira-kira kalau kita nggak sholat, yang rugi siapa? Diri sendiri, betul? Kalau kita sholat, siapa yang beruntung? Diri sendiri Bu. Kita yang beruntung. Nah, anak ibu, jadi untuk kedepannya marilah kita membiasakan diri
menjaga sholat 5 waktu dan juga berzikir. Sekarang ibu tanya sama kalian, apa bunyi zikir? Kalian tahu nggak? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Astagfirullah termasuk juga ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya. Subhanallah, coba sama-sama kita sebut lafaz zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kapan kita berzikir? Boleh selesai sholat, boleh dalam keadaan berdiri, boleh dalam keadaan duduk, betul? Nah, anak ibu, setelah kita mempelajari materi tadi, kira-kira ada nggak yang nyangkut di pikiran, ada nggak yang nyangkut di hati? Ada, Bu. Nah, apa kira-kira yang perlu kita tanamkan, kita bawa pulang dari sekolah? Apa kira-kira setelah kita belajar materi tadi? Ya, coba yang keras. Melaksanakan sholat 5 waktu. Bagus. Yang kedua apa? Berzikir. Ya, Masya Allah luar biasa. Baik anak ibu, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran, ibu akan menyimpulkan. Yang pertama tentang pengertian sholat. Sholat adalah ya kegiatan yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Coba diulang semuanya, masih ingat nggak? Sholat adalah kegiatan yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Kemudian zikir, apa arti zikir? Mengingat Allah. Coba semuanya, zikir adalah mengingat Allah dalam keadaan duduk, berbaring, tidur dan lain sebagainya. Betul? Nah anak ibu, dari materi yang ibu sampaikan tadi, apakah ada yang kurang jelas atau kurang mengerti? Sudah paham? Baik anak ibu, untuk hari ini ibu rasa cukup sekian. Minggu depan kita belajar materi tentang puasa. Sekian saja untuk hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.